Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang di IPM Semameta Podcast. Nah, di sini aku Dina Olivia dan juga di sini ada teman aku yang merupakan salah satu siswi yang dibanggakan banget nih di Semameta ya. Siapa lagi kalau enggak Bunga Okta dari kelas 11 IPA 5. Hai Bunga. Hai. Terima kasih udah datang dan juga selamat datang nih di podcast kita. Ya. Oh ya, BTW kamu akhir-akhir gimana nih? Ada kesibukan atau lagi apa nih? Akhir-akhir sih ikut UTS kan ya, ikut ujian, terus ngembangin aktivitas sendiri aja sih akhir-akhir ini. Lomba juga udah selesai, terus kemarin juga baru aja talk show di Radio Suara Muslim. Ya itu sih akhir-akhir ini. Kamu takso di mana? Di Radio Suara Muslim kemarin kebetulan. Wah, keren banget ya, Mbak. Kamu Keren gimana? banget sih, Bunga. Aku, UTS. aduh, lagi sepanang nih, Bung. Kenapa Bener-bener nih? lagi sepanang karena kita kan ini lagi masa-masa ujian ya. Terus juga di awal-awal tuh udah 3 pelajaran juga kan. UTS Ya, itu kayak langsung ya kaget. kaget banget sih. Kayak siap nggak siap ya, siap nggak siap ya. Betul. Harus siap gitu. Kalau kamu sendiri siap nggak sih kayak tiba-tiba langsung kayak Siap nggak siap ya dihadapin aja lah ya. Ya harus. Tetap santai. tetap santai. Harus. Kalau misalnya kebingungan atau kelabakan tuh malah nggak bisa mikir nanti. Iya sih, jadi bener dijalanin sih. santai Iya, aja. nanti malah kayak aduh nggak fokus ya ntar ujiannya. Oh ya, BTW nih Bung ya. Ya. Kita ini kan lagi mau bahas-bahas nih soal isu-isu yang ada di Indonesia. Contohnya kayak gender stereotype. Kamu ngerti nggak sih gender stereotype itu kayak gimana? Lebih ke kesetaraan gender gitu kan antara gender a woman sama man Ya. gitu kan. Tapi itu Terus kayak kalau isu-isu akhir ini ya banyak perempuan yang mereka ini lagi gairah banget, mereka tuh lagi semangat banget untuk kayak menyuarakan hak-hak mereka gitu. Karena kamu pernah dengar nggak sih kayak kalau perempuan tuh harus di rumah aja, harus di dapur, mereka tuh kayak dituntut untuk kayak ya udah di rumah aja lah, nggak usah kegiatan di luar-luar gitu. Ngapain dituntut, sih gitu. iya paham, lebih Tapi dituntut. dari kamu sendiri nih, kamu pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Pernah karena dari mama sendiri lebih nekanin kamu harus bisa masak. Bener Harus kamu bisa masak. Nanti kalau sama suami gimana kalau nggak bisa masak ya kan? Tapi di sisi lain, oke lah, itu benar. Aku sendiri setuju. Karena ya kewajiban kita sebagai seorang wanita itu juga kita harus punya lah rasa perempuan di dalam diri kita. Waduh, rasa perempuan ya. Tapi di sisi lain juga kita harus bisa mengimbangin hal-hal kayak gitu dengan pengetahuan, dengan peran-peran atau mimpi-mimpi atau cita-cita yang kita miliki gitu. Jadi jangan ketinggalan juga gitu. Jadi harus seimbang gitu. Oke. Berarti tadi yang tentang masak ya. Kalau Tentang aku masak. sendiri ya Bung ya. Uh-uh. Aku nih jujur aja kalau sama orang tua ini kan mereka tipikal semi patriarki. Jadi dimana mereka itu sukanya ya kalau misalnya aku sering-sering keluar rumah atau misalnya malam nih terlalu malam tuh mereka tuh bakal kayak kamu nih ngapain aja sih, kamu nih cewek, kamu terusnya di rumah aja beres-beres rumah kayak gitu. Aku kan kayak kenapa gitu padahal kan ya aku juga wondering gitu loh, kayak ya kan cowok boleh tapi kenapa cewek nggak boleh gitu. Aku juga masih mikir gitu dan juga aku juga ngalamin hal yang sama kayak kamu nih. Jadi aku tuh disuruh harus pintar masak. Kalau bisa masak yang kayak chef di Master Chef tuh loh ya kalau bisa ya. Kalau dituntut kan aku kayak gitu ya sama mama aku gitu. Dan aku mikir gitu kayak masak kan skill yang harus dipunya gitu. Basic skill yang harus dipunya sama manusia gitu kan. Kenapa kok harus cewek yang begini? Kenapa harus yang ini kayak gini gitu. Tapi ya menurut kamu sendiri nih, kamu sebenarnya setuju nggak sih kalau sebenarnya cowok itu nggak boleh di tata boga, tapi cewek itu harus kayak yang nggak boleh yang fisik atau nggak boleh keluar rumah malam tuh? Kalau kayak gitu statement yang Ya kayak gitu. kamu gimana nih? Kalau menurutku sih masalah tata boga, masalah cowok di tata boga, masalah cewek di militer atau di fisik, itu sebenarnya fine aja. Karena gini, kita semua itu diciptakan punya passion masing-masing. Cowok pun juga punya keahlian masak. Banyak juga kan chef-chef yang cowok gitu kan, dan juga poluan. Kenapa ada poluan itu berarti kan sebenarnya ya fine aja gitu untuk perempuan, untuk seorang wanita untuk bergelut di dunia yang sebenarnya itu perannya laki. Jadi itu lebih
mengarah pada passionnya kita masing-masing gitu, minat dan bakat apa yang kita miliki dan yang kita kejar. Tapi kalau masalah kamu yang keluarga kamu di patriarki gitu, kayak gitu sih menurut aku lebih ke berawal dari kekhawatiran orang tua. Biasanya gitu. Iya, biasanya orang tua terlalu khawatir karena ya anaknya perempuan, takutnya kenapa-kenapa. Maka kalau menurutku ya penting untuk terus update. Kita lagi di mana, kita mau kemana, kita udah sampai mana, itu penting. Jadi supaya orang tua tuh tahu, oh kita itu keluar bukan yang tanpa tanpa tujuan, tanpa alasan, yang hanya main-main aja gitu. Tapi juga jelas, jadi supaya mereka nggak terlalu khawatir sih. Gitu. Karena orang tua kalau udah terlalu khawatir jatuhnya ke posesif. Kalau posesif nanti jatuhnya ya kayak gitu lagi. Kita bakalan ngerasa, kita bakalan ngerasa dibatasin, cewek harusnya di rumah, harusnya gini gitu. Jadi lebih gimana sih kita bisa meyakinkan orang tua gitu supaya ya itu tadi. Gitu. Kalau di rumah kamu sendiri, keluarga kamu tuh tipikal yang kayak gimana? Apa yang kayak keluargaku juga, yang tipikal yang cewek harus ini, cowok harus ini, jadi punya ininya sendiri apa kayak gimana? Alhamdulillah sih di keluarga aku pribadi tuh membebaskan ya, karena satu, aku nggak pernah yang namanya meninggalkan kewajiban di rumah. Jadi sebelum keluar pastikan kewajiban kita di rumah itu apa, tugas kita itu apa, itu terselesaikan. Dan kalau misalnya kita keluar jelas, kita pamit ke sini ya ke situ gitu. Nggak yang pamit kemana nanti akhirnya kemana. Dan kalaupun pada akhirnya nanti misalnya nih pamitnya ke sekolah, nanti pulangnya main, tetap bilang gitu. Jadi kita tetap kasih kabar ke orang tua, walaupun kita sebenarnya main, kita sebenarnya apa, tetap kasih update gitu. Nah, pas berangkat, pas nyampe itu contoh nih ya Bunga. Jadi supaya mereka nggak terlalu khawatir. Kalau mereka khawatir jatuhnya tadi berlebihan tadi. Nanti justru malah mereka kayak nge-PC teman kita atau kayak gimana. Jadi gimana orang tua itu percaya sama kita gitu. Jangan malah percaya sama teman-teman kita. Kebanyakan gitu. Kebanyakan tuh orang tua tuh lebih kebanyakan orang tua tuh lebih percaya sama teman-teman kita. Ini lagi di mana? Ini lagi di mana kan? Ya kan gitu kan. Nah, gimana caranya itu tadi? Kita harus bangun kepercayaan orang tua ke kita. Ya dengan cara ya itu tadi. Kita harus terus jujur apa adanya, mau kemana gitu. Pokoknya kalau misalnya mau nyelenong kemana tetap bilang, ya tetap harus isi. Ya antaran aja deh. Padahal kan orang tua udah percaya sama kita. Oke, kita balik lagi ke topik kita tadi kan tentang gender stereotype ya, tentang budaya patriarki yang ada di Indonesia gitu kan. Ini masih kental banget ya. Masih sih. Masih banget ya. Kalau kita lihat di luar negeri kan ya sangat freely banget, nggak kayak di sini mungkin ya, karena masih emang ada budaya itu gitu. Nah, kalau dari Bunga sendiri nih, kamu ada nggak sih kayak, karena kita ini ada budaya patriarki ya, biar kita tuh tetap jalan, biar perempuan itu tetap ya, aku yakin aku bisa ngelakuin apa aja, aku yakin aku bisa gitu. Kamu ada nggak sih kayak how to be confidence, kayak tahu nggak sih? Iya. Nah, lebih itu kamu ada nggak? Gimana supaya kita tetap fokus gitu ya sama apa yang kita inginkan. Jadi nggak terlalu Confidence terpaku sama apa yang peran. Iya. Itu peran, itu jobdesk cowok, itu kayak aduh. Itu kayak gimana kok dari Bunga? Kalau menurutku sih satu. Yang pertama, pahami hak dan kewajiban. Ketika kita ingin mendapatkan hak kita, ketika ingin memperjuangkan hak kita, kita harus terlebih dahulu fokus terhadap kewajiban kita. Supaya kita bisa mendapatkan haknya kita. Kewajiban kita apa? Oke lah, sebagai perempuan, kewajiban kita bisa masak. Mengerti bagaimana cara membersihkan rumah dan lain sebagainya. Kita sebagai perempuan tuh harus menjaga kebersihan gitu, contohnya di rumah. Oke, itu kewajiban kita. Setelah kita melakukan kewajiban kita, barulah kita bisa memperjuangkan hak kita. Jadi jangan yang semata-mata langsung memperjuangkan hakku sebagai ini tuh aku berhak menggapai cita-cita aku, tapi kewajiban dulu. Sebelum kita dapat hak, kita harus melakukan kewajiban dulu. Itu yang pertama itu. Yang kedua, confidence itu lebih mengarah pada sebenarnya sebelum confidence itu ada yang namanya self love. Kalau kamu tahu self love itu apa? Mencintai diri sendiri. Ketika sebelum mencintai, kita harus menerima terlebih dahulu. Ketika kita udah menerima apa yang telah diciptakan, apa yang telah ditakdirkan, keluarga kita seperti apa, kita bentuk fisik kita seperti apa, dan passion yang diberikan itu seperti apa, itu harus kita terima dulu. Ketika kita udah terima, kita akan bisa mensyukuri. Nah, setelah bisa mensyukuri, otomatis
akan timbul yang namanya itu tadi confidence, percaya. Jadi kepercayaan terhadap diri sendiri, terus kemudian self love itu sebenarnya dimulai dari menerima diri kita sendiri dulu apa adanya. Ketika kita udah menerima diri kita apa adanya, mau orang bilang kita jelek, mau orang bilang kita apa ya buruk, itu udah nggak berlaku lagi. Karena itu tadi kita udah menerima kita apa adanya. Itu. Oke. Berarti yang pertama itu kita harus melakukan kewajiban kita. Kita harus yang mengerti peran kita apa. Gitu. Sebelum memperjuangkan hak, gitu ya. Sebelum memperjuangkan hak, kewajiban dulu diselesaikan. Oke, terus yang ketiga confidence dengan cara yang pertama menerima diri sendiri. Oke, tadi kita kan ada sebut tentang self love ya. Kalau kamu sendiri itu ada nggak sih kayak cara biar bukan kiat-kiat ya, lebih kayak ke gimana sih caranya biar kita tuh mudah untuk menerima diri kita? Kan masih ada banyak kan kalau teori-teori kayak self love dan segala macam, tapi itu susah untuk dilakuin. Kalau buat diri aku aja masih kayak kadang iya, kadang enggak, kayak masih kayak kadang melakukan, kadang enggak gitu. Nah, gimana sih biar kita bisa kukuh, bisa tetap ngelakuin itu gimana gitu? Percaya bahwasannya Tuhan atau Allah itu selalu menciptakan, selalu memberikan passion terhadap manusia gitu, entah di bidang apapun. Ketika kita berusaha untuk menerima ya kan, otomatis kita akan fokus bagaimana caranya fokus terhadap diri sendiri. Itu pertama. Sebelum kalau pengen menerima, kita harus fokus terhadap diri sendiri kita dulu. Percaya bahwasanya kita akan punya passion. Kita selalu punya passion di bidang apapun, itu kita selalu punya keahlian dalam bidang apapun. Fokus ke situ, dan apa yang bisa kita lakukan, hal-hal kebaikan kecil pun yang bisa kita lakukan, itu yang bisa kita lakukan. Itu harus dilakukan gitu loh. Karena apa ya, the power of become a good person itu akan mengarah, nantinya akan mengarah, oh aku telah melakukan hal-hal berbagai hal baik setidaknya, dan gimana caranya untuk menjadi lebih baik gitu. Dari ketika kita udah ngelakuin hal baik, kita menerima dan kita meyakini dan mengakui aku bisa melakukan hal baik, dan gimana caranya aku akan menjadi lebih baik. Dari situ nanti akan menerima diri sendiri. Waduh. Gitu. Oke, ini jadi lebih ke ini ya, apa? How to be a better person than before gitu. Betul. Ya. Kayak biasanya kan kalau cewek-cewek sekarang nih ya, kan lebih kayak suka aku pengen niru ini gitu. Tapi aku sama dia udah cantik, dia pintar, aku harus kayak dia gitu. Padahal dirinya sendiri tuh dia bisa gitu. Sebenarnya dirinya sendiri tuh ya lebih baik gitu, sebenarnya bisa gitu loh. Nah, kalau masalah itu gini, setiap orang itu kan selalu punya apa ya, role yang dia inginkan gitu. Kalau misalnya memang banyak tokoh-tokoh yang menginspirasi, dan itu bagus untuk kita jadikan motivasi. Tapi untuk menjadi seorang tersebut kita nggak akan pernah bisa. Tapi jadi bagaimana caranya orang-orang tokoh-tokoh itu bisa memotivasi kita, dan kita tetap menjadi diri kita sendiri gitu. Jangan yang namanya mencuri atau menjadi orang lain, kita nggak akan pernah bisa. Kita harus tetap fokus ke apa yang kita bisa, apa passionnya kita. Karena pasti ada bedanya. Ketika kita meniru orang lain itu nggak akan pernah bisa, karena itu bukan kita. Ya benar sih. Karena bukan kita. Kita semua punya cara sendiri-sendiri dalam apa ya, menjalani atau mengejar apa yang kita inginkan, dan seperti apa yang kita inginkan gitu. Oke. Berarti dari sini kita bisa ya mengambil kesimpulan kalau sebenarnya tuh wanita tuh bisa dengan cara ya kita confidence, kita lebih be a better person than before kayak gitu. Kuncinya menerima. Best version of ourselves gitu, dan menerima, kuncinya menerima. Menerima. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang self love juga, tentang how to be confidence, dan juga gender stereotype yang masih ada gitu ya. Kamu tuh di sini pingin apa ya, empower perempuan dan juga teman-teman yang ada di Semamita nih, apa gitu yang pingin kamu sampaikan gitu? Pinginnya sih tetap yang pertama kewajiban jangan sampai lupa. Ketika kita udah ngelakuin kewajiban kita akan bisa mendapatkan hak kita, itu kan kuncinya itu. Jadi selain kewajiban kita di belajar, selain kewajiban kita sebagai siswa itu apa ya, mendalami akademik, selain menjadi seorang pelajar yang harus belajar, di samping itu kan ada passion, ada bakat yang kita miliki atau minat-minat, itu yang juga harus dikejar. Jadi jangan hanya terpaku pada perannya kita. Peran kita sebagai pelajar, oke,
jalanin kewajiban sebagai pelajar, tapi jangan meninggalkan apa yang kita inginkan gitu di saat jangan sampai dibatasi oleh peran itu gitu. Jadi kalau masalah empowerment lebih ke apa ya? Lebih ke kewajiban dan hak itu tadi sih. Harus selalu diimprove. Oke. Antara apa yang harus kita lakukan sama apa yang kita inginkan tetap harus sama-sama diperjuangkan. Oke. Tadi kita udah ada empowerment juga dari harus Mbak disiplin. Bunga. Harus disiplin. Disiplin karena kalau rata-rata kan kebanyakan kita harus menyukai melakukan apa yang kita suka. Tapi gimana caranya kita harus melakukan apa yang tidak kita suka juga gitu. Kalau misalnya itu memang kewajiban, itu namanya disiplin. Kita harus melatih diri kita juga untuk melakukan apa yang tidak kita sukai gitu harusnya. Kalau misalnya itu kewajiban. Iya, berarti tentang gender stereotype ini kita bicaranya luas banget ya tadi. Sebenarnya luas. Luas banget. Tadi kita udah bahas tentang gendernya yang ada di Indonesia, budaya patriarki, pengalaman kita juga yang ada di Indonesia ini, di keluarga kita sendiri ya, di teman-teman dekat, dan juga tadi kita juga membahas kalau ya, even kita ada budaya patriarki ya kita tetap bisa ya melakukan hak-hak kita, tetap ya kita bisa ngelakuin ini, bisa ngelakuin itu. Sebenarnya patriarki itu bukan ya budaya, cuman lebih tinggal kita itu mau nggak lepas dari itu. Karena itu kan pasti selalu ada gangguan dari contoh dari teman-teman kita sendiri aja, kayak kamu tuh cantik tapi saya gendut ya. Itu aja kayak hal gitu. Kita mau nggak terpaku atau terkurung di dalam patriarki itu. Sebenarnya kita bisa lepas dari sana gitu. Oke. Berarti cara untuk melepas dari budaya patriarki ya dari diri kita sendiri, ya dari niatan kita sendiri gitu. Betul nggak? Betul. Oke. Jangan mau terpaku, jangan mau dikurung sama patriarki gitu. Oke, siap. Ya itu sangat-sangat bagus sih Bunga ya. Hari ini kita benar-benar membahas sesuatu yang menarik dan juga cukup kompleks sebenarnya. Iya sebenarnya. Oke. Di sini kamu ada closing statement nggak sih untuk budaya patriarki pun atau buat teman-teman juga ya? Buat teman-teman yang ada di Smamita. Tetap yang satu pertama tadi, kalau misalnya patriarki menghindari itu, menerima terlebih dahulu. Menerima diri sendiri. Ketika kita udah nerima apa yang bisa kita lakukan, hal-hal baik apa yang kita bisa lakukan. Dari situ akan muncul motivasi untuk ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika di situ kita akan udah muncul tuh rasa cinta dengan diri sendiri gitu. Ketika kita udah cinta dengan diri sendiri, yaitu tadi confidence, rasa power, memperjuangkan apa yang kita inginkan, itu akan semakin fokus terhadap kesana. Itu. Dan yang lain yaitu tadi, jangan lupakan kewajiban dan hak. Ketika kita ingin memperjuangkan hak kita, kita harus menyelesaikan terlebih dahulu kewajiban kita. Jadi jangan protes gitu kalau misalnya hakku sebagai ini kok nggak tercapai gitu ya, inget dulu kita harus flashback dulu, udah belum kewajibannya kita gitu. Itu sih intinya. Oke, siap. Terima kasih ya Bunga ya untuk hari ini, dan ini aku dapat insight yang baru juga, dan juga aku dapat di sini bermanfaat banget, maksudnya banyak ilmu-ilmu yang aku dapat gitu loh. It's new insight banget buat aku ya, kayak tadi tentang kita tuh harus menerima diri sendiri dulu gitu, jangan langsung komplain ini ya, coba kita lihat dulu deh ini ya, kewajibannya dulu dilihat dulu deh gitu, kayak udah gitu belum gitu. Jadi kita semua itu sama-sama belajar untuk jadi lebih baik ya. Dari ceritanya Olive tentang orang tuanya juga bikin saya jadi untuk belajar, jangan gimana caranya orang tua itu bisa percaya sama kita. Menjaga kepercayaan itu penting gitu. Jadi sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik gitu. Dari pengalaman masing-masing of ourselves. Betul. Siap. Ya udah, that's all for today. Makasih ya teman-teman. Jadi di sini benar-benar banyak pelajarannya dan juga kita yakin banget bahwa podcast ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang di sana juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.